Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkota kelas tertinggi balap motor dunia musim 2024 pada akhirnya jatuh ke tangan Jorge Martin dari tim satelit Prima Pramac Ducati. Pembalap Spanyol yang musim lalu juga sebagai penantang gelar hingga seri terakhir di Valencia tersebut berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2024 dengan mengalahkan sang juara dunia bertahan dari Ducati pabrikan, yaitu Pecco Bagnaia, sang pemilik angka keramat. Namun keberhasilan Martin meraih gelar juara dunia musim ini seolah menjadi polemik nyata bagi pihak Ducati. Pasalnya situasi Martin bisa diibaratkan mengulang kembali kisah Valentino Rossi di musim 2003, yang menutup musim dengan meraih gelar juara dunia bersama Honda dan berpindah ke pabrikan Yamaha di musim berikutnya. Sedangkan dalam kasus Martin, dia akan hengkang ke Aprilia dengan status juara dunia MotoGP 2024 dari tim satelit Ducati. Situasi yang cukup aneh sebenarnya. Namun sudah bukan lagi rahasia publik kawan, bahwa kepergian Martin ke Aprilia adalah bentuk kekecewaannya terhadap keputusan petinggi Ducati yang lebih memilih Marquez untuk disandingkan dengan Pecco di tim merah Borgo Panigale 2025 daripada dirinya. Walaupun keputusan sulit Ducati memilih Marquez bisa diartikan memiliki dasar kuat jika melihat hasil akhir kompetisi musim ini, di mana Marquez mampu meraih medali perunggu dan menutup musim di tempat ketiga klasemen di tahun pertamanya mengendarai Desmo edisi Ducati. Tapi bagaimanapun melepas atau kehilangan pembalap yang baru saja meraih gelar juara dunia, jelas menjadi pertaruhan besar bagi Ducati. Dan hanya waktu yang dapat membuktikan apakah Ducati akan menyesali keputusannya dengan membiarkan Jorge Martin hijrah ke Aprilia. Namun belakangan ini ada kabar yang cukup mengejutkan kawan, di mana Ducati dan Martin ada indikasi akan bersatu kembali. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh CEO Ducati Corse, yaitu Claudio Domenicali, saat acara perayaan Campioni in Festa di Bologna, Italia. Kami mencintai Martin, kami berpisah dengan baik, dan siapa tahu apa yang akan terjadi dalam 2 tahun. Kembalinya dia ke Ducati, kenapa tidak? Dia adalah pembalap yang tangguh, dan kami mencari pembalap yang tangguh. Sedangkan Martin sendiri secara terbuka mengungkapkan kepada media soal kemungkinannya untuk kembali ke markas Borgo Panigale suatu saat nanti. Saya hanya bisa berterima kasih kepada Ducati. Mungkin di masa mendatang kami bisa kembali bersama. Sayangnya kami tidak dapat melakukan segalanya untuk tetap bertahan di Ducati tahun depan. Namun itu tidak buruk. Bagi saya itu akan menjadi mimpi jika saya bisa berseragam merah Ducati. Tetapi kami tidak berhasil. Kemudian Martin menambahkan komentarnya soal tim barunya yang secara realistis jelas potensinya masih berada di bawah Ducati. Untuk masa depan, saya rasa Aprilia punya potensi. Dan meskipun saya memenangkan gelar, saya rasa saya masih bisa berbuat lebih banyak dalam olahraga ini. Saya akan membawa pengalaman bertarung dengan pembalap yang sangat kuat seperti Pecco, dan juga mempelajari metode kerja yang dapat membantu saya di masa mendatang. Kehilangan pembalap muda sekaliber Jorge Martin, apalagi dia merupakan sang juara dunia MotoGP 2024, jelas memberi kerugian tersendiri bagi pihak Ducati. Begitu juga Martin yang harus beralih dari pabrikan juara ke pabrikan yang saat ini masih berkembang. Jelas perbedaan tersebut akan memberi tekanan dan tantangan tersendiri bagi Martin di Aprilia. Tapi bagaimanapun, kesepakatan telah diambil kawan. Dan mereka berpisah dengan cara terbaik, di mana Ducati menunjukkan profesionalitasnya dalam menyetarakan dukungan teknis terhadap Martin sepanjang musim 2024. Meskipun mereka pada akhirnya harus kalah dari mantan tim satelit dan mantan pembalapnya tersebut. Dan jika kita melihat apa yang disampaikan kedua belah pihak soal cinta lama bersemi kembali, istilahnya seperti itu kawan, maka masih ada kemungkinan bahwa Jorge Martin akan kembali ke Ducati pada siklus kontrak MotoGP pada 2 tahun ke depan. By the way, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kawan. Krisis keuangan yang dialami KTM belakangan ini menjadi topik hangat di kalangan penggemar MotoGP. Dan yang terbaru, muncul rumor bahwa Ducati tengah membidik rookie sensasional dari KTM, yaitu Pedro Acosta. Pasalnya situasi krisis yang menimpa KTM disinyalir bisa mengancam masa depan pembalap berusia 20 tahun tersebut di kejuaraan MotoGP.
Perlu diketahui bahwa situasi krisis yang dialami KTM saat ini bisa dikatakan cukup serius, kawan. Dengan hutang hampir 3 miliar euro atau setara dengan 50,2 triliun rupiah. Nilai yang tidak sedikit tersebut melibatkan lebih dari 2.500 kreditor. Menyikapi situasi terburuk dalam sejarah perusahaan yang bermarkas di Mattighofen, Austria tersebut, membuat perusahaan dengan terpaksa melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan dan menghentikan produksi sepeda motor jalanan di 2 bulan pertama pada tahun 2025. Bahkan salah satu pembalap baru mereka di musim depan, yaitu Maverick Viñales, menunjukkan empatinya dengan membeli sebagian saham KTM sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pabrikan yang akan dia bela di musim 2025. Sedangkan dalam proyek MotoGP, KTM akan berusaha mempertahankan posisinya sebagai salah satu kompetitor di kelas paling elit, dengan pertimbangan menjaga citra balap sebagai salah satu dorongan penting dalam segi pemasaran. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh konsultan balap KTM, yaitu Hans Kinnikedner. Kami tidak seperti Honda yang memiliki banyak produk selain sepeda motor. Tanpa dunia balap, KTM tidak memiliki arti apa-apa. Dikabarkan bahwa situasi krisis yang dialami KTM memaksa pabrikan Austria tersebut menghentikan pengembangan prototipe 2025 untuk sementara. Di sisi lain, KTM belum ada rencana pasti soal proyek MotoGP setelah musim 2026, di mana era baru MotoGP 850cc akan memaksa seluruh pabrikan melakukan serangkaian riset untuk menciptakan prototipe yang benar-benar baru untuk mempersiapkan musim 2027. Dan jika melihat situasi krisis yang dialami KTM saat ini, jelas itu bukanlah momen yang ideal, kawan. Lantas bagaimana nasib para pembalap mereka di MotoGP ke depannya nanti? KTM jelas akan mempertahankan skuad mereka saat ini sebisa mungkin. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tim lain akan menjadi batu loncatan para pembalap KTM demi menjaga eksistensi mereka di kejuaraan MotoGP. Dalam kasus ini, Pedro Acosta, sang rookie sensasional dari gas-gas KTM yang akan naik kasta ke tim pabrikan KTM di musim 2025, dikabarkan tengah menjadi bidikan pabrikan Borgo Panigale yang sejauh ini mencermati situasi paceklik KTM dan berusaha mengambil keuntungan dengan mendatangkan Pedro Acosta ke markas mereka. Bahkan sudah muncul rumor bahwa pihak Ducati telah menghubungi manajer Pedro Acosta, yaitu Albert Valera, perihal ketertarikan mereka terhadap Pedro Acosta. Bukan tanpa alasan Ducati berusaha mengamankan talenta seorang Pedro Acosta, kawan. Pasalnya Pedro Acosta termasuk sebagai salah satu rookie yang mampu beradaptasi dengan cepat di atas prototipe MotoGP. Dan itu telah dibuktikan dengan beberapa podium yang diraihnya musim ini di atas RC16 di antara dominasi pembalap senior Ducati, hingga mampu menutup musim 2024 di peringkat ke-6 klasemen akhir dengan 215 poin. Untuk sekelas rookie yang hanya berpacu di atas RC16 KTM, hasil 2024 sudah menunjukkan bahwa Acosta adalah pembalap muda yang punya potensi tinggi di kejuaraan dunia MotoGP di masa depan. Dan untuk saat ini, Pedro Acosta tengah terikat kontrak dengan KTM hingga akhir musim 2027. Jika benar Acosta akan didatangkan ke markas Borgo Panigale, maka spekulasi yang paling masuk akal adalah Acosta akan ditempatkan di tim milik Valentino Rossi dengan menggantikan posisi Franco Morbidelli yang merupakan satu-satunya pembalap Ducati dengan durasi kontrak hingga akhir musim 2026. Karena pembalap Ducati lainnya saat ini memiliki durasi kontrak hingga akhir musim 2026. Jika kedepannya Ducati sukses memboyong kembali Jorge Martin ke markas Borgo Panigale, ditambah Pedro Acosta yang sejauh ini menjadi incaran serius para petinggi Ducati, maka Ducati yang saat ini sudah diperkuat Pecco dan Marquez bisa diibaratkan Los Galacticos-nya MotoGP sebagai julukan tim bertabur bintang. Seperti halnya julukan tim sepak bola Real Madrid pada tahun 2000. Ada Marquez, Pecco, Martin, dan Acosta, di mana kapasitas keempat pembalap tersebut sejauh ini memiliki daya tempur kuat di barisan depan. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini, kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!